Apa jadinya kalau ormas keagamaan gak cuma ngurus umat, tapi juga ngurus tambang? Apakah bakal bawa kemaslahatan dan nyejahterain umat? Atau justru malah numbuhin kemudorotan dan bikin konflik baru di tengah-tengah masyarakat? Yuk kita bahas pakai data. Pemerintah kita bikin terobosan cuy. Kini ormas keagamaan bisa ngelola tambang. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah baru aja ngeluarin PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan terhadap PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Di pasal 83A disebutkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus boleh ditawarin secara prioritas ke badan usaha milik ormas keagamaan. Katanya sih kebijakan itu dibuat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namanya ormas, masnya kan masyarakat. Betul nggak? Para ormas ini bakal ditawarin buat ngelola pertambangan lama yang pernah beroperasi atau berproduksi. Jadi nggak buka pertambangan dari nol ya sob. Syaratnya ormas ini harus punya badan usaha. Nah, pemerintah udah nyiapin 6 wilayah tambang batubara yang pernah berproduksi atau eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau disingkat PKP2B. Di luar itu sebenarnya masih ada sekitar 2078 izin usaha yang bisa aja digarap sama ormas itu sob. Jumlah itu merupakan izin usaha yang baru aja dicabut sama pemerintah karena dianggap gak jalanin rencana kerja dengan baik. Beberapa ormas yang ditawarin buat ngelola tambang diantaranya adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI, Kuliah Kristen Batak Protestan atau HKBP, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia alias PMKRI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Matlaul Anwar. Nah, dari semua ormas itu ternyata nggak semuanya nerima izin tambang cuy. Sejauh ini cuman NU, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sama Matlaul Anwar yang nerima dan ngedukung langkah pemerintah itu. Sisanya kayak Muhammadiyah, PGI, atau HKBP tegas nolak kebijakan pemerintah itu sob. Pemberian izin tambang ke ormas keagamaan ini ngundang reaksi beragam dan banyak kritikan sob. Salah satunya datang dari anggota Komisi 7 DPR, fraksi PKS, Mulyanto. Kata doi, pemberian izin kelola tambang buat ormas ini nyalahin aturan. Soalnya, pemberian izin kelola tambang ini secara prioritas tanpa lelang. Kritik juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia alias YLBHI. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur bilang, hampir semua wilayah pertambangan nimbulin konflik, seperti kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat. Misalnya, tambang di Wadas, batu bara di Kalimantan, dan nikel di Sulawesi maupun Maluku nyebabin pencemaran air laut, tanah, dan udara. Jadi menurut doi, ormas keagamaan mending gak usah deh terjun ke dunia tambang. Kalau ngelihat data, pernyataan Pak Isnur ini emang masuk akal sih sob. Menurut sebuah studi, Indonesia jadi negara nomor 1 yang ngebabat hutan buat kegiatan tambang. Negara kita udah ngebabat sekitar 1,9 juta hektar hutan buat kegiatan tambang. Negara kita udah berkontribusi terhadap 58,2% deforestasi hutan tropis sebagai dampak dari aktivitas pertambangan. Miris banget ya sob. Gak cuma itu, menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang alias JATAM, dari 2014 sampai 2020 udah ada sekitar 116 konflik akibat kegiatan tambang. Pada tahun 2020, konflik tambang nyebabin 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektar lahan rusak. Waduh, ngeri juga ya. Tapi di sisi lain, PBNU selaku ormas yang nerima izin pengelolaan tambang optimistis bisa ngelola amanah dengan baik. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf bilang, pihaknya punya kesadaran dan tanggung jawab moral terkait kesadaran akan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat umum. Gus Yahya juga bilang, pihaknya telah siap dengan pembentukan badan hukum khusus untuk mengelola tambang. Nah,
Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju nggak kalau ormas keagamaan terjun ke dunia tambang? Komen-komen dong. Yaudah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya ya. Bye.